sekalian, salam sejahtera. Yuk kita bersyukur kepada Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih. Berterima kasih Tuhan Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Amin. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hatiku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki tubuh yang sempurna, tak ku miliki hati yang sempurna, tapi aku mau Tuhan belajar persembahkan hidup ini bagi Engkau Tuhan, apa yang ada pada kami. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Pakailah setiap kami sebagai alat-Mu seumur hidupku. Oh, pakailah setiap kami sebagai alat-Mu seumur hidupku. Seperti pujian ini Bapak Ibu, kita berdoa dan meminta kepada Tuhan, pakailah setiap kami sebagai alat-Mu. Jadi sesuai dengan pujian, doa, dan harapan orang percaya, hidup kita, hidup Bapak Ibu sekalian, hidup Anda dipakai oleh Tuhan. Dan saat Tuhan pakai, berilah dirimu dipakai oleh Tuhan.
Karena memang demikian, tubuh orang percaya tempat berdiamnya Roh Kudus. Tubuh orang percaya bukan alat dosa, tetapi dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Maka saudara-saudara sekalian, mari setiap pemirsa sekalian yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, kabar baik ini, biarlah semua kita memiliki hidup yang tenang. Jangan suka kepo. Kepo istilah populer yang dikenal oleh banyak orang dalam bahasa sebutan. Padahal kepo sendiri itu ada singkatan dari knowing everything particular object. Jadi arti kepo sendiri itu pengen tahu. Setiap lihat ada objek, dia rasa pengen tahunya besar. Jadi orang itu tidak perlu terlalu pengen banyak tahu. Konotasi kepo yang sering diucapkan itu lebih ke arah pengen tahu urusan orang. Pengen urus urusan orang. Lihat orang lain kayaknya mau diobjek, mau diurusin, pengen tahu. Mari Bapak Ibu sekalian, biar hidup kita ini tenang-tenang saja. Jangan suka kepo. Orang Manado bilang GU. Oh, saya kira GU itu gila uang. Ternyata GU itu gila urusan. Iya. Hidup. Ibu Jen, ya. Terima kasih Bu Jen. Salah satu yang aktif di live streaming. Undangannya kemarin tidak bisa datang. Itu sudah kemalaman. Ya. Jadi terima kasih buat kasihnya, dan juga ada kirim makanan. Wih, dapat ikan kita tadi malam. Makasih. Iya, saudara-saudara sekalian, mari biar hidup kita tenang-tenang. Hidup kita juga ini belum juga baik-baik banget. Hidup kita ini juga belum juga sempurna. Hidup kita ini juga belum juga paling benar. Bahkan sekalipun engkau merasa menjalankan agama paling benar, belum tentu kita sebagai pelakunya sudah benar, begitu kira-kira. Mari saudara-saudara sekalian, sebagai anak Tuhan pastinya, Tuhan mau hidup kita tenang. Kadang-kadang banyak terjadi konflik, ya, yang utama konflik hati, karena kita terlalu suka urus-urusan orang lain. Orang lain disebut macam-macam. Misalnya contoh, orang lain dituduh macam-macam, padahal diri juga belum sempurna. Orang lain dituduh yang enggak, dia sendiri juga padahal masih hidup dalam keterbatasan. Karena manusia, nobody perfect in the world. Tidak ada satupun yang sempurna. Masa habiskan hari-hari hidup kita urus urusan orang lain, urusan keluarga orang lain, padahal kita sendiri punya keluarga belum kita urus dengan baik. Kita punya suami, punya istri, punya anak-anak, kita belum menjadi orang tua yang terbaik, tapi kita menjadi orang tua yang urusin keluarga orang lain. Itu namanya apa? Kepo. Jangan suka kepo. Biar hidupmu tenang. Mau hidup kita tenang, jangan suka kepo. Yes, time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama melihat firman Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan, dan kita mau dengar, dan apa yang kita mau nikmati, sarapan berkat rohani ini. Kita akan melihat beberapa ayat firman Tuhan. Yang pertama, saudara-saudara sekalian, kita melihat di dalam 1 Tesalonika
pasal 4 ayat yang ke-11 sampai 12 ya. Kita membuka sekarang 1 Tesalonika pasal 4 ayat 11 sampai 12. Selamat mendengarkan Bapak Ibu sekalian firman Tuhan, renungan yang terbaik hari ini buat seluruh pemirsa sekalian yang boleh berkesempatan mendengarkan. Demikianlah sabda firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat 11 sampai 12. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, anggaplah sebagai suatu kehormatan. Wah, mau hidup mendapat kehormatan? Saya mau. Ya, salah satu Tuhan ajarkan, orang yang melayani Tuhan, melayani sesama, dihormati Bapa. Tapi bagaimana kita bisa memiliki kemurnian pelayanan kalau berangkat dari hati yang iri? Bagaimana kita bisa mengalirkan ketulusan sebuah pelayanan ministry kalau berangkat dari hati banding membandingkan? Bagaimana kita bisa melayani dengan benar, dengan baik, dengan tulus kalau dari dasar, kalau orang Makassar berkata erni itu dia singkatan erokinikana, karena atas dasar sok, atas dasar merasa bisa, atas dasar tidak mau dikalah. Itu tidak bertahan lama dan tidak akan dipakai sebagai mesbah yang terus berbau harum di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, melayani termasuk kita memuji Tuhan, itu berangkat dari hati yang betul-betul dipulihkan. Ya, anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang. Luar biasa loh saudara-saudara. Mau hidup dalam kehormatan, mau hidup tenang. Ini lanjutnya berkata, untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri. Untuk hidup tenang, uruslah persoalan-persoalanmu sendiri. Kecuali tambahannya nih, Anda pengacara. Pengacara ini kadang-kadang beguyon ya. Ada yang bilang, ada loh pengacara singkatannya. Apa Pastor? Pengangguran tapi banyak acara. Itu orang-orang kadang just kidding gitu ya. Nah, Tuhan mau hidup terhormat, mau hidup tenang. Uruslah urusanmu sendiri, kecuali engkau pengacara. Maksudnya, urus urusan orang lain dalam pengawalan hukum atau pendampingan hukum. Ya. Nah, sekarang coba kita, kalau Pastor ketika membaca firman, suka merenungkan, karena dari hasil meditate merenungkan firman itulah rema-rema sederhana ini yang menurut kesaksian banyak justru menyentuh kehidupan langsung sehari-hari. Nah, saya bagikan begini. Nah, ketika Tuhan berkata untuk hidup tenang, uruslah urusanmu sendiri. Nah, sekarang kita coba balik nih. Mudah-mudahan lahir rema baru buat pemirsa. Nah, apakah dikatakan untuk hidup tenang, urus urusan orang lain? Tidak kan? Bapak Ibu sekalian, mari miliki hidup yang tenang-tenang saja. Hidup itu yang Tuhan kasih sebuah kehormatan. Bisa hidup ini sebuah kehormatan loh saudara-saudara. Apalagi kita sudah percaya Tuhan Yesus, kita melayani pekerjaan Bapa. Bapa berkata, aku menghormati setiap orang yang melayani pekerjaan. Untuk hidup tenang, mau hidup tenang, apakah Tuhan berkata, uruslah urusan orang lain? Tidak Bapak Ibu. Untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan orang lain, tidak. Persoalan-persoalanmu sendiri.
Karena diri sendiri juga tidak luput dari pergumulan, persoalan, tantangan. Terus perbaikan diri, terus benahin diri. Kita tidak usah seperti orang-orang lain yang mengkopar-kapirkan orang lain. Belum tentu diri sendiri benar. Menuduh orang lain, cabul ini, itu ini. Belum tentu diri kita semua benar. Dan belum tentu yang kita tuduhkan itu benar. Saya sebagai orang yang membaca Bible pernah membaca dan sharing ini, mudah-mudahan kita juga dapat berkat bahwa setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita itu suatu hari akan Tuhan minta pertanggungjawaban. Jangan jadi orang lata. Maksudnya baru dengar satu informasi sepihak, lantas kita ikut menyuarakan, padahal informasi itu belum diklarifikasi. Masih panjang prosesnya. Masih perlu dibuktikan kebenarannya. Kalau urusan ranah hukum belum ingkrah. Jangan lantas mulut kita karena baru dengar, lantas kita mengvonis. Nanti menyesal Bapak Ibu. Makasih. Urus urusan sendiri, itu pakai bahasa Manado. Wis, mentang-mentang kita sudah ada aroma-aroma mau mendarat ini di Bandara Samratulangi. Wis. Iya. Kapan Pastor ke Manado? Secepatnya. Ini masih ada hal yang belum bisa tinggal di Balikpapan. Di samping itu juga masih suasana mudik dari Jawa ke Balikpapan. Maka hari-hari ini Balikpapan macet karena banyak yang kembali ya dari Jawa kemarin kembali. Sampai jalan-jalan besar itu ditutup putarannya begitu. Ya. Kemarin kami ngobrol-ngobrol dengan Pak Denny. Bicara soal ini sharing sebentar ya, soal Manado. Memang kalau kita menginfokan kapan kita datang di Manado, terus tiba pesawat jam berapa, kayaknya itu seru kali ya. Serunya kenapa? Kayaknya banyak saudara kita itu yang mungkin ketemu dan berpapasan di Manado, dan itu momen yang kayaknya langka banget gitu ya. Lalu secara manusia saya masih dalam daging Bapak, maka jangan mengidolakan saya ini masih dalam darah dan daging. Saya bisa salah, saya bisa hilaf, saya bisa berpikiran jahat, berpikiran nakal, saya bisa berpikiran kotor, berpikiran najis. Dari hatiku bisa keluar juga perkataan-perkataan yang tidak memuliakan Tuhan. Maka jangan mengidolakan saya. Tapi ketika bicara itu, langsung teringat sebuah pesan dari firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus saja datang tidak untuk dilayani, tapi melayani. Memang ketika Pastor, karena banyak saudara kita sudah hubungi, nanti ya tanggal berapa, kapan, gini. Tapi saya bilang, ya memang sih oke juga sih. Kalau kita misalnya datang terus saudara kita jemput itu, mungkin bakal ramai kali, bakal seru kali ya. Lalu kalau kita juga ini momennya oke ya. Cuman kembali, enggak usah. Saya berangkat dari firman Tuhan. Saya datang, Tuhan Yesus saja datang, tidak untuk dilayani, tapi untuk melayani. Jadi ketika Pastor datang ke Manado, Pastor akan datang sendiri, tidak mengharapkan jemputan. Ya. Tapi yang pasti saya rindu ketika di Manado, saya akan turun ke jalan-jalan untuk Ya, apakah itu di jalan raya, apakah itu di pasar, apakah itu nanti di lapangan, jogging track, Pastor akan turun ke sana. Ya paling tidak seberapa yang ketemu secara kebetulan, tidak kebetulan atau apa kebetulan itu, ya itu istilah meet up, wis keren. Ya, jadi itu tadi ngomong soal Manado gara-gara disapa pakai bahasa Manado. Sudah ada aroma Manado. Puji Tuhan. Iya. Nah, kita sekarang lanjut ke Bible ya. Saya ulangi, Pastor ulangi, 1 pasal 4:11. Anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan sendiri, ya,
dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Ayat 12. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Ini sebuah kehidupan yang baik, kehidupan yang dihormati, kehidupan yang tenang, kehidupan yang sopan. Mari, kerjakanlah kerjaan kita sendiri. Uruslah persoalan kita sendiri. Tidak usah knowing, ya, everything particular object. Tidak usah kita terlalu urus urusannya orang lain. Padahal urusanmu sendiri juga masih banyak belum beres-beres. Ya. Nah, sekarang kita maju Bapak Ibu sekalian. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-8. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-8. Yakobus 1 ayat yang ke-8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang suka ngurusin urusan orang lain itu nggak tenang hidupnya. Sekali lagi, urusan diri sendiri belum kelar-kelar. Salah satu pokok doa Pastor yang kadang-kadang Pastor ucap sama Tuhan, Tuhan, hidupku adalah melayani. Tuhan, hidupku adalah berbuat baik. Tuhan, hidupku adalah Kristus. Tidak ada masuk dalam doa itu hidupku untuk urusin orang lain. Tapi sorry to say, kalau hari ini banyak orang, termasuk mungkin mereka yang melayani, masih suka urusan orang lain. Kalau mau jujur Bapak Ibu sekalian, hari ini begitu banyak orang-orang yang mau datang konseling, curhat. Kalau saudara pernah mengalami ketemu langsung, Pastor akan secara terang-terangan, tentu dengan intonasi yang lembut, Pastor boleh curhat? Maaf, enggak boleh. Bukannya Pastor angkuh, arogan, sombong, tidak. Maksudnya apa? Pastor melayani Bapak Ibu sekalian, mendoakanmu, mendukungmu dalam doa. Doa itu mengubah yang tidak baik jadi baik. Dan Pastor tidak mau kepo urusanmu. Pastor tidak mau terlalu masuk di ranah pribadi Bapak Ibu, baik itu masalah keluarga, masalah hubungan kerja, masalah keuangan finansial, kebutuhan bulanan. Bukan Pastor tidak punya hati, tapi Pastor tidak mau masuk di area ranah pribadimu. Saya melayani, saya hamba Tuhan, jadilah padaku apa yang Tuhan kehendaki. Saya datang untuk memberkati, mendoakan. Saya, kata Tuhan, adalah terang, garam. Saya memberi rasa di hidupmu, tapi saya tidak perlu mendengar curhat Bapak Ibu sekalian. Terus gimana? Kalau misalnya Bapak Ibu mau curhat, barangkali Pastor sarankan ke di mana Bapak Ibu mungkin kota terdekat, ya, misalnya di sana ada tempat ibadah, ada peribadatan, di sana ada itu, ya mungkin lebih oke, ya. Karena di samping itu juga keadaan hari ini Pastor dipercaya Tuhan melayani banyak orang, ya. Form doa itu banyak Bapak Ibu, jadi fokus pada doa orang-orang sakit. Ya, kok orang sakit aja? Ya, karena pengalaman hidupku Tuhan menyembuhkan saya, dan saya percaya sampai hari ini Tuhan masih mau menyembuhkan banyak orang-orang sakit yang berharap kepadanya. Berharap kepadanya, bukan kepada Pastor Andy. Kenapa kita seringkali nggak tenang hidup kita? Karena kita mendua hati. Mendua hati. Orang yang mendua hati tidak tenang hidupnya. Orang yang suka urusan orang lain.
Orang suka banding-bandingkan. Orang yang melayani atas dasar bukan berangkat dari ketulusan, itu nggak tenang hidupnya. Mereka akan bimbang, dan orang yang bimbang juga nggak dapat apa-apa. Ya, jangan mendua hati. Kamu nggak bakal tenang hidupmu. Nggak usah mulai hari ini urus urusan orang lain. Uruslah dirimu sendiri yang sampai hari ini belum beres-beres. Dan namanya hidup manusia, Bapak Ibu, sampai manusia tersebut menutup mata, pasti banyak yang belum kelar. Maka selama masih hidup ini, nggak usah sibuk urusan orang lain. Kelarkanlah apa yang menjadi PR-mu. Fokuslah urusanmu sendiri. Kalaupun engkau dipanggil bekerja dengan tekun, ada orang-orang yang menghilangkan quality time dengan keluarga hanya untuk keluar, meninggalkan rumah, mendengar gosip. Buat apa? Kata firman Tuhan, mau hidup terhormat, mau hidup tenang, mau hidup sopan, uruslah urusanmu sendiri. Ya, jadi Yakobus ini mengingatkan kita, orang yang satu hati berarti tenang hidupnya. Tapi orang yang mendua hati tidak tenang hidupnya. Semua kita barangkali banyak yang pernah mendua hati dalam berbagai case yang berbeda-beda. Biarlah firman Tuhan ini yang mengajar saya dan Pastor share ini. Yuk kita pertimbangkan bersama-sama hidup ini, kita fokus saja, satu hati saja, ya, supaya hidup kita tenang-tenang. Di luar sana sudah banyak kekacauan. Itu kacau dari eksternal. Kalau hati kita nggak jaga, nanti kekacauan terjadi internal. Kekacauan hati, repot. Kalau misalnya kejadian kekacauan di luar, pulang ke rumah, ada tenang, masuk kamar, bisa doa. Tapi kalau kekacauan dalam hati, dalam rumah, dalam kamar pun gelisah. Jangan sampai kegelisahan itu menghantui hidup kita. Kenapa? Terlalu banyak urusan orang lain. Padahal orang lain itu juga sebetulnya tidak terlalu urus diri sendiri. Ya sudah. Sekarang bagaimana sikap kita? Saya alami banyak hal, Pastor. Terus saya lihat itu ada yang tidak sesuai, ada yang salah. Terus masa kita diam? Enggak. Firman Tuhan mengajarkan kita di bagian ini. 1 Timotius pasal 2, ya. Sekarang kita maju. 1 Timotius pasal 2. Kita lihat 4 ayat ya. Mulai ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kita akan baca sekarang, saudara-saudara. 1 Timotius pasal yang kedua, ya, ayat 1 sampai yang keempat. Jadi kalau kita melihat hal-hal yang keliru menurut firman Tuhan, atau hal-hal yang kita rasa nggak oke, ya, daripada kita nanti salah, daripada kita nanti, kan nggak bisa. Fokus kita itu akan menguras energi. Kalau saudara sudah fokus satu objek, pasti engkau akan kepoin dia terus deh. Pasti. Dan engkau akan cari cara untuk bisa bagaimana pengen tahu lebih lagi. Nggak begitu. Kalau mau hidup kita tenang-tenang, hidup kita baik, hidup kita sopan, ya, uruslah urusanmu sendiri. Kalau mau jujur, aktifnya kita setiap hari 8 jam. Ya, kita istirahat, selebihnya aktivitas berarti sekitar 16 jam. 16 jam saja itu banyak pekerjaan cancel dan dilanjutkan besok, betul nggak? Nah, untuk apa kita sekarang mau urus urusan orang lain? Apa udah paling benar? Apa udah merasa sempurna? Hidup itu seperti buku. Bab demi bab dilalui, hari demi hari dilalui. Kadang ada orang jatuh, kadang ada orang menanjak, kadang ada orang susah, kadang ada orang happy. Hidup seperti buku. Tapi biarlah masing-masing itu membawa dirinya dalam imannya, dalam doa-doanya, supaya di akhir daripada kisah hidup manusia, mereka menjadi warga surga. Amin. Sekarang kita lihat 1 Timotius pasal 2, ya, ayat 1 sampai 4. Demikianlah firman Tuhan. Selamat mendengarkan Bapak Ibu sekalian.
Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Nah, semua orang di sini tentu secara general barangkali Tuhan, semua orang. Tapi sesama kita itu adalah orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang Tuhan izinkan kita bertemu dengan Dia. Kadang-kadang kita terlalu lebay mendoakan semua orang, tapi membenci sesama kita. Kadang-kadang banyak orang yang hiperbola, terlalu berlebihan, tidak sesuai kenyataan, mendoakan sesama, tapi orang di sekitar kita sendiri, kita masih hidup dalam kebencian. Kita masih suka kepoin untuk mau supaya senang tuh lihat dia hancur. Senang tuh lihat dia tuh kalau jatuh dan terperosok. Senang tuh lihat orang lain kalau dipermalukan. Apakah begitu, saudara-saudara? Seandainya Tuhan membongkar aibmu, bagaimana kira-kira? Jadi bukan area kita, karena setiap orang punya latar belakang, masa lalu. Ada lagunya tuh, lagunya. Masa lalu, biarlah masa lalu. Masa lalu, biarlah masa lalu. Ngapain gue urusin? Gitu kan? Kalau kita mau bersikap, Pastor Andy bersikap terhadap orang yang kepo terhadap dirinya. Apa itu? Nah, ini ilustrasi, saya sebut nama sendiri. Ya, Tuhan mau, Tuhan ajarkan, Tuhan bimbing kita, naikkanlah permohonan, naikkanlah doa syafaatmu, ucapan syukurmu, doakan orang-orang itu. Doakan orang-orang itu. Saya percaya, saya hamba Tuhan yang percaya kuasa doa sanggup juga mengubahkan hati. Kalau memang kita bertemu face to face, ya bisa disampaikan baik-baik. Tidak usah sampai kita mengekspos apalagi zaman medsos ya. Baik-baik. Kalau misalnya kita lihat tidak respon dengan baik, ya nggak apa-apa. Kita nggak usah menjadi marah, menimbul amarah. Iya kan, kadang-kadang orang aneh. Katanya dia tidak baik, kita baik. Lantas kita sampaikan dengan cara yang tidak baik. Lah, kita berpikir sebetulnya mana yang tidak baik. Kalau kita merasa baik dan dia tidak baik, kita harus menuturkan, menyampaikan sesuatu etika cara yang baik. Mungkin dia tidak mengerti maksud hatimu, tapi dari cara tutur bahasa etika kita, orang tahu kamu orang baik. Jangan kalian berkata, saya orang paling baik, tapi tutur bahasamu, muatan pembicaraanmu, itu tidak baik, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau saudara-saudara hari ini mengalami hal ini, suka kepo, maaf, berhenti sudah. Ya. Tapi pastor, saya kan mau lihat dia berubah lebih baik. Ini loh, sudah, doakan saja. Doakan saja. Doakan saja. Saya percaya lebih banyak orang berubah karena didoakan daripada dikepoin. Ya. Sekarang kita lihat ayat yang kedua di 1 Timotius pasal 2. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Saya ngalamin. Bapak Ibu semua tahu kan bagaimana pelayanan di Geraha STHC itu tidak diperbolehkan ibadah oleh FKUB dan RT 21 dari Kelurahan Mekarsari. Meskipun sekarang pastor dengar selintingan, enggak apa-apa kok, ini kok ini itu dan sebagainya. Ya, tapi secara manusia nih kadang hati ini mau dongkol. Ya, kita ini udah ya udah beginilah, udah menunjukkan bagaimana Tuhan itu penuh kasih.
Masa sih orang nggak bisa melihat itu semua? Nah, tapi di sini kita diajar untuk tidak perlu marah. Kalaupun kita mengsuarakan apa yang kita rasa kebenaran, suarakan dengan cara yang baik. Hari ini banyak dukungan datang, banyak banget dukungan datang. Pastor menjawab di sini, terima kasih buat dukungannya. Ketika Bapak Ibu sekalian ikut mensuarakan saja ini, kesamaan hak beribadah di NKRI, itu sudah sangat mendukung kami. Kesamaan hak untuk beribadah itu sudah mendukung. Jadi tidak mengurai rasa hormat kalau saudara memberi dukungan, ikut mensuarakan saja. Ikut mensuarakan saja. Hari ini juga admin akan memposting juga sedikit mewakili pertanyaan dalam hati Pastor Andy selama ini, dan video yang akan diposting admin hari ini itu akan sedikit memberi jawaban. Mudah-mudahan jadi berkat buat seluruh pemirsa sekalian. Dan ketika sudah terberkati dan merasa ini baik, dibagikan. Karena ini mewakili suara hati Pastor Andy dan suara hati banyak orang di Republik ini yang merindukan kesamaan hak beribadah. Sedikit cuplikan, kayaknya itu dari, saya tidak tahu beliau ini siapa, tapi videonya cukup banyak nonton orang. Itu ada satu orang Bapak yang terkasih, salam kenal Bapak ya, namanya Dr. Ferdinand. Apa yang beliau sampaikan, tuturkan, paparkan itu mewakili pertanyaan dan ada terjawab di sana. Negara, pemerintah menjamin semua warganya untuk beribadah dan bahkan melindunginya. Nah, sekarang kalau muncul FKUB dengan berkata, nanti ya sebelum ada izin rekom dari kami, jangan dulu dipakai ibadah. Menurut Pak Dr. Ferdinand yang kami dengar dan kita sudah izin untuk mencuplik videonya untuk ditayangkan, dikatakan itu sama dengan mengebiri hak orang itu untuk beribadah. Jadi, sampai saya ingat kata beliau, makasih Bapak Dr. Ferdinand. Yang harusnya benar adalah, ya sudah, karena engkau warga negara Indonesia, beribadahlah. Cuma karena ini negara hukum, nanti sambil diurus ya. Nanti kami pihak-pihak instansi terkait mendampingi. Lalu misalnya ada yang demo, ada yang nggak senang hati, ada yang bikin isu-isu, menolak kegiatan peribadatan. Nah, disinilah negara tampil. TNI Polri harusnya datang memberikan informasi secara berimbang. Seperti ini, Bapak Ibu, memang di tempat di sana belum berizin peribadatannya, tetapi kan ada umatnya atau ada manusia yang mau beribadah. Kita nggak bisa melarang orang beribadah. Memang tempat yang dia pakai beribadah itu bukan gereja, karena memang mereka barangkali tidak punya gereja. Tapi kan ada orang yang mau beribadah. Jadi biarkan saja mereka ibadah. Nanti kami pemerintah TNI Polri akan mendampingi mereka mengurus izinnya. Nanti diurus kok. Nah, kira-kira itu sedikit sepenggal yang ingat terpatri di hatiku. Wah, keren. Ini ya yang ya ini memang seperti itu. Ini baru betul-betul negara melindungi. Ibadahlah sesuai dengan keyakinan yang diakui sah di pemerintah Indonesia, ada 6 agama. Ibadahlah, apa yang kurang kami dampingi. Karena fakta di lapangan, untuk urus izin itu tidak gampang Bapak Ibu. Saya alami 7 tahun. 7 tahun. Saya hamba Tuhan yang melayani atau legalitas saya itu saya urus dengan baik. Bahkan di
KTP saya resmi pekerjaan pendeta. Ya, kependetaan saya juga diakui oleh provinsi, Dirjen Kristen. Ya, sebutan pastor saya itu dikasih oleh rumah rohani saya, Sinode IHS Church. Bahkan saya hamba Tuhan yang punya MPWP, padahal di pekerjaan di KTP tulisannya pendeta. Pendeta itu tokoh agama yang melayani umat. Berarti bukan sekuler dan berarti tidak punya gaji tetap. Tapi saya punya NPWP, nomor pokok wajib pajak. Dan banyak hal. Legalitas pelayanan kami itu menurut saya lengkap, asal memang diurus dan memang yang kami urus itu netral. Tapi kalau sampai hari ini rekom FKUB tidak keluar karena dari pihak RT tidak kasih. Kita ke FKUB berkata kami nggak boleh kasih RT. Itulah dipimpong-pimpong selama 7 tahun. Ya, sedikit cerita. Ya, sedikit cerita. Tapi nggak boleh sampai terbawa. Kita harus tetap joy with the Lord. Sukacita. Karena saya tahu pelayanan juga hari ini Tuhan buka. Kan Manado Kote. Iya. Kok pastor bisa tenang-tenang aja? Ya, saya belajar ikhtiar. Belajar untuk tulus aja. Kita padahal sebelum dihentikan kemarin kegiatan peribadatan, kita baru membeli itu LED itu ratusan juta, Bapak Ibu. Ya, kalau mau bicara soal ya tentu rasa. Cuman ya disinilah saya tahu hati ini perlu dijaga. Ya. Dan saya prinsipnya selalu, kalau pelayanan yang Tuhan percayakan ini di satu kota, misal di Balikpapan, sudah tidak jadi berkat, kenapa saya harus paksakan diri? Mungkin satu hari saya bisa ke kota-kota yang lain. Ya, kota-kota yang lain yang lebih welcome. Tapi kalau misalnya instansi terkait, pemerintah terkait, apalagi gedung kami sudah diresmikan 2 Bapak Wali Kota dan 1 Bapak Kapolda Kaltim. Kalau misalnya di mata petinggi-petinggi ini, pelayanan ini jadi berkah, jadi manfaat buat banyak orang, buat kota Balikpapan, menambah pendapatan daerah dan macam-macam hal yang baik, ya gunakanlah amanah yang kau dapatkan untuk pelayanan ini tetap bisa ada. Kalau tidak, untuk apa? Kehadiran saya satu kota tidak jadi berkat atau tidak diperlukan untuk apa? Kan masih ada kota-kota lain. Bagaimana kota-kota yang lain? Yes, amin. Wah, iya. Ada yang bilang, bukan di Jakarta, Pastor. Iya, di Jakarta banyak mall. Bahkan ada yang bergereja, beribadah di dalam mall. Wih, makasih Bu Marlina. Wah, Papua, ada Pauline Batam. Waduh, senang hati ini. Berarti ada tempat lain yang bersedia menerima pelayanan ini. Kalau semisalnya kota Balikpapan, pelayanan sudah nggak jadi berkat, dan ini sudah jalan 2 bulan, tapi pastor, ya banyak yang datang menawarkan, cuman saya hanya mau bermohon kepada Tuhan Yesus saja. Orang-orang yang punya kapasitas itu ikut suarakan saja. Saya tidak bermohon kepada manusia, tapi saya bermohon kepada Tuhan Yesus. Jadilah padaku seperti apa yang kau kehendaki, karena saya adalah hamba-Mu Tuhan Yesus. Hanya melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Ya, nah, jadi kalau kita melihat ada hal yang keliru, nggak usah kepoin, tapi doakan saja. Naikkan permohonan doa untuk mereka. Termasuk untuk raja-raja, pembesar, pemerintah. Ya, pastor ada lihat hal-hal yang tidak adil menurut kami, ya sudah kami doakan. Saya suarakan di sini, tapi kan suaranya di sini dukungan doa, bukan hal yang lain.
Saya bersandar pada Tuhan Yesus. Ayat yang ketiga dari 1 Timotius pasal 2. Itulah yang baik, Bapak Ibu. Itulah yang berkenan kepada Bapa. Itulah yang berkenan kepada Tuhan Yesus, juru selamat kita, kalau kita membawa di dalam doa. Doa bikin hati tenang, tapi perdebatan bikin hati panas. Ya. Ayat yang keempat, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Orang akan melihat kita sebagai orang benar dari hidup kita yang dibenarkan oleh Tuhan Yesus dan dari sikap-sikap kita menghadapi kehidupan sehari-hari. Ingat, engkau manusia rohani, ada apa-apa jangan lupa untuk berdoa, karena doa adalah nafas dan kekuatan orang Kristen, orang percaya. Dan satu hal yang ekstrim ya, setan tidak takut kalau badanmu gede. Setan tidak takut suaramu besar apa. Setan tidak takut juga uangmu banyak. Setan nggak takut bakimu banyak. Tapi setan itu takut dan gemetar ketika orang percaya mulai berdoa. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat sabda firman ini yang boleh kami ambil remah supaya hidup kami terhormat, tenang, dipandang sopan. Kami tidak mau lagi urusan yang bukanlah wilayah kami. Kalau kami lihat hal-hal yang keliru menurut kacamata kami, Tuhan terima kasih Engkau ajar kami, doakan mereka. Doakan mereka. Dan kami percaya lewat firman hari ini ada kegerakan besar terjadi buat Republik Indonesia, negeri tercinta Indonesia, NKRI ini yang kami sayangi, kami doa, kami dukung. Ketika setiap orang yang percaya kepada Tuhan, mereka berdoa, mengutamakan doa. Bukan yang utama demo, bukan utama untuk hal-hal huru-hara, bukan, tapi doa. Semua manusia percaya doa itu ada kuasanya. Mari kita berdoa. Ada melihat ketidakadilan, ada hal yang salah, ada hal yang keliru, ada hal yang nggak cocok menurut agama atau apa yang diajarkan, yang kita yakini, doakan. Tidak perlu teriak-teriak, kopar kafir, dasar lu jahat, dasar lu cabul, dasar lu penjahat, penipu. Nggak usah teriak, doakan. Doakan. Karena jangan sampai kata-kata kita menjadi salah dan akhirnya saat kita bertanggung jawab, kita menyesali kemudian hari. Hidup ini singkat. Mari hidup ini tenanglah. Bekerjalah pekerjaan sendiri, uruslah pekerjaanmu sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus, saya doakan semua pemirsa sekalian, hidupnya sehat-sehat, tenang, kuat, sukacita, damai sejahtera, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom semua saudara sekalian, sola fide, Immanuel, Tuhan Yesus memberkati semua kita. Cayo, dadah, bless you.